Oke, terima kasih Mbak Sasa. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Agus. Ini istri saya yang selalu menemani, Yuniarsi. Eh, Tentunya pertama-tama kami ucapkan syukur ya, karena sampai hari ini kami berdua masih diberikan kesehatan ya. Kemudian tentunya izinkan saya juga mengucapkan terima kasih ini yang mengenalkan Barley kepada kami, ya, Ibu Susi, ini leader saya sendiri. Luar biasa dengan sabarnya, dengan tekunnya, dengan keibuannya, yang tadinya awalnya saya juga negatif gitu loh, karena berbagai macam ya produk-produk MLM itu datang bertubi-tubi kepada kami sebetulnya. Tapi memang kami butuh ya, karena terus terang ya, sebelum mengenal Barley juga kami sedang melakukan pengobatan ya. Perlu diketahui juga kami berdua ini ya sekarang sudah sehat ya, tapi punya riwayat yang luar biasa ya. Dimulai dari tahun 2021, istri saya sendiri kena cancer, kemudian saya sendiri sebelumnya 2019 saya juga udah pasang ring gitu kan. Tapi jujur nih ya, saya sebetulnya, terutama saya ini ya, karena istri saya kan sebenarnya dari medis, istri saya kan bidan ya. Saya dari dulu yang namanya obat itu, aduh, saya nggak ini ya. Sebelum saya dipaksa, istri saya marah, saya kalau pusing apa, saya nggak mau minum obat sebetulnya. Jadi saya tidak pro dengan obat sebetulnya. Ya Saling kan, ini kan melengkapi ya, Pak. kontradiksi ya. Ya, gimana Mbak? Saling melengkapi. Iya, jadi saya ibaratnya istri kalau udah kesel ini, pasien aja mau, suami sendiri nggak mau gitu. Tapi karena saya sebenarnya menolak gitu kan. Karena jujur aja Mbak juga, Mas Agung juga, saya itu ibaratnya karena saya punya asuransi berdua, kalau ngikutin pengobatan dokter itu tidak ada habisnya, serinya berlanjut terus gitu. Serinya berlanjut terus, saya alami ya. Jadi setelah itu saya kena ring, kemudian saya juga alumni daripada COVID. Saya S2 Mbak, COVID. Wah, S2 dua Tahu S2 kali Mbak? nih. Aku Itu dia. S1, Pak. Aku Dua-duanya S1. S2 Mbak. Untung nggak S3 ya, aduh dokter. Jadi kedua-duanya kena COVID, kemudian luar biasa juga. Jadi ya karena saya sendiri kena COVID juga bukan orang yang sembarangan ya, karena kan saya sudah komorbid ya Mbak ya. Jadi memang saya hati-hati ya. Tapi satu sisi saya juga kalau obat itu apa ya, kalau berobat terus gitu ya, saya merasa bahwa gak nyaman. Apalagi kalau di rumah sakit, yang tadinya sehat ya, kayak kemarin waktu COVID yang tadinya terakhir kan yang apa namanya, Omikron itu kan gejalanya nggak terlalu parah ya, tapi Iya, iya. karena itu bisa waktu sedang menjalani namanya radiasi, sehingga kata dokter harus nggak boleh, ibaratnya isoman, nggak boleh, harus di rumah sakit gitu loh. Ya saya ikutin, tapi begitu saya ke rumah sakit, saya timbul, nggak bisa tidur lah, tensi naik lah, justru nggak jadi nggak baik itu menurut buat saya ya, karena saya sudah menolak sebetulnya kalau namanya pengobatan medis gitu loh. Tapi ya apa boleh buat ya, karena itu protapnya begitu, saya lakukan gitu loh. Sehingga setelah itu berlanjut tuh, setelah istri mengalami apa namanya radiasi pengobatan itu, terus hasilnya juga setelah radiasi saya pikir nggak membaik ya, dalam artian dia malah timbul apa efek samping yang luar biasa, muntah-muntah. Setelah selesai, belum selesai waktu itu baru 25 kali, padahal radiasi harus 30 Mbak, 30 Oh, kali. Baru 25, ternyata kena Omikron pas S2. oh, Omikron, habis itu dirawat di rumah sakit ya, di situ akhirnya ya kondisi kondisi jadi kembali lagi kita melanjutkan. Saya pikir waduh ini bisa dari awal lagi nih, radiasinya udah 25, masa ngulang dari awal, kami udah takut itu Mbak saat itu. Akhirnya ternyata enggak, lanjut katanya. Begitu lanjut alhamdulillah selesai ya. alhamdulillah. Kami menyebutnya itu karena kami melakukan radiasi itu di Semanggi ya. Ya berangkat pagi, jadi ibaratnya kayak ke kampus itu Mbak, kita berdua ke kampus tiap hari selama 30 hari ya. Saya Oh, selama Oh 30 gitu. hari saya ke apa namanya, ke Semanggi. Selesai, saya pikir udah selesai Mbak ya. Habis itu kita melakukan, istri saya melakukan namanya PET scan,
Alhamdulillah tidak ada metastase, tidak ada penyebaran. Saya pikir sudah selesai, ternyata belum, berseri. Saya bilang itu kalau pengobatan dokter itu tidak selesainya, ya kan? Akhirnya kita konsul sama dokter onkologi, katanya ini harus diteruskan dengan kemo. Nah kan, saya membayangkan kalau istri saya di kemo, orang diradiasi aja tidak dimasukin apapun zat, apapun cuma disinar itu aja muntah-muntah, apalagi kemo. Saya khawatir bahwa takutnya istri saya ngedrop. Kan kalau cerita gitu kan, kalau kamu pasti kan karena sel baik, sel jelek kena semua, yang tadinya mungkin semangat, jadi kalau nggak semangat tergantung orangnya sih. Tapi saya melihat sendiri karena saya tahu istri saya pikir takutnya ngedrop, ya gairah hidup nggak ada, semangat hidup nggak ada. Akhirnya saya konsultasi juga dengan orang-orang yang pernah lah mengalami kemo, dia menyarankan bahwa jangan kemo lah gitu kan. Akhirnya saya ambil jalan opsi yang tidak kemo. Akhirnya saya cari opsi lain ke dokter, tapi karena opsi kita second opinion-nya ke dokter onkologi, tetap dia bilang, Pak harus kemo. Terus akhirnya dia nanya, mungkin Bapak bertanya kenapa harus kemo kan gitu. Iya Pak Dok, saya bilang, karena biar tidak kambuh. Nah, saya ambil kata-kata itu, biar tidak kambuh. Berarti kan nggak harus kemo, kan dengan ikhtiar lain tentunya bisa gitu kan. Akhirnya saya ikhtiar lain ya mungkin pola makan, pikiran, kemudian ya kalau kita sebagai kepercayaan kita Muslim, Al-Quran, puasa, saya lakukan. Di samping itu juga apapun yang masuk ada namanya selain medis ya karena kalau udah medis sudah jelas, saya harus kemo, istri saya bukan saya, istri saya harus kemo ya itu. Jadi ya akhirnya sambil jalan itu. Kemudian ada masukan-masukan untuk herbal ya apapun, tapi saya belum yakin pada saat itu. Karena istri saya walaupun nggak kemo kan harus kontrol ya Mbak ya Mas Agung ya harus kontrol. Nah, tapi saya takut, saya sendiri takutnya kalau kontrol nanti ada penyebaran, terus harus gini gitu kan. Akhirnya saya punya keyakinan bahwa saya harus melakukan terapi, apapun terapinya. Singkat cerita, sudah melakukan terapi, tetap aja sudah hampir setahun ya melakukan terapi, tetap aja kami masih belum yakin untuk kontrol. Ya sampai istri agak marah ke saya, kok nggak kontrol-kontrol Pak gitu. Karena saya sendiri merasa bahwa nanti saya yang memutuskan nggak boleh kemo, terus nanti hasilnya jelek, takutnya nyalain saya gitu loh. Ya kan? Akhirnya sudah berjalan gitu, November ya 2023 saya dikenalkan produk yang menurut saya luar biasa, jujur di kuping saya asing ya kan, tapi ternyata katanya ini ada di dalam Al-Quran, ini dalam makan. Akhirnya saya search di Google, ternyata loh kok bener ya, tapi kok saya selama ini udah hidup hampir 50 tahun lebih kok nggak pernah dengar namanya barley gitu. Yang dengarnya namanya makanan sunnah gitu ya, dengarnya itu korma lah, wadelima lah, zaitun lah, madu lah. Ternyata ada nyelip satu namanya barley gitu loh. Akhirnya saya penasaran ya, dari situlah saya punya keyakinan. Nah ini mungkin ikhtiar saya terakhir. Saya bilang sama istri dan buat saya juga, karena saya juga nggak pernah kontrol lagi, tapi karena buat saya kontrol karena saya tidak merasa ada keluhan gitu loh, ya kan? Akhirnya walaupun itu saya harus minum obat seumur hidup, istri saya harus minum obat gitu kan. Akhirnya terima kasih sekali lagi Bu Susi mengenalak ini. Saya dengan yakinnya dasarnya adalah semua ada ya, dari edukasi produknya juga begitu. Terus saya lihat dari ini makanan kesukaan Nabi, tentunya ini nggak salah ini, saya bilang. Saya punya keyakinan ini nggak salah nih produk ini. Akhirnya dimulai bulan November. Saya minum, terus ini ngetes kalian. Saya ke Bali Mbak, berdua, naik mobil. Dan ini pengalaman saya pertama kembali naik mobil. Dari mana tuh Pak? Gimana Mbak? Dari mana berangkatnya Bapak? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Di Cikupa. Luar biasa. Dari Cikupa saya berangkat ke Bali, ya berdua, saya nyetir. Karena istri juga sebetulnya bisa, tapi saya nggak yakin lah, bukan nggak nyaman lah kalau yang nyupirin istri kan. Saya paksain walaupun saya sudah ada ring Mbak di dada saya, sebelah kiri ada ring Pak, bukan cincin yang nyambung di jari, tapi
yang nyangkut di sini ada 4. Jadi luar biasa nih aset saya nih, dada saya sebelah kiri ada ring 4 ya. Kalau dirupiahkan lumayan ya. Jadi akhirnya udahlah, kita Bismillah, saya bawa barley berapa box waktu itu ya. Udah modalnya boxnya air mineral, isi, berangkat minum. Alhamdulillah, benar-benar saya tidak merasa capek dalam perjalanan. Ya, padahal itu pengalaman pertama dan bukan hanya Bali. Ya, saya dari Bali pulangnya saya mampir ke Jogja, ke Wonogiri, ke Purwokerto, pulang kampung, ke Cilacap, semua saya ini. Alhamdulillah. Ya, jadi itu saya merasa ikut saya fit amat ya gitu. Dari situ saya sudah kecanduan yang namanya barley. Saya tidak mau kelewat namanya barley setiap hari. Itu luar biasa. Ya kan? Gitu. Dan yang saya rasakan itu badan fit gitu kan. Istri juga fit, dan puncaknya kegembiraan saya adalah setelah saya memberanikan diri, istri sudah konsumsi hampir setahun ya, akhirnya memberanikan untuk cek, kurang ya pokoknya udah nggak, artinya nggak kontrol selama 2 tahun, tapi yang membuat kami yakin, mah ayo cek kontrol sampai Maret ya, kemarin Maret begitu kontrol, langsung dokter ngomelin, kamu itu ya bandel ya gitu kan, kok nggak kontrol gitu kan, nggak kemo gitu kan. Ya udahlah, namanya diomelin dokter, terima aja lah ya kan, yang penting apa yang dilakukan dok gitu kan. Ya udah, kamu cek dulu darahnya, dicek darah dari 1 ya, ini ada nih, dari 1 cek pertama darah, hasilnya alhamdulillah. Itu pun kan pada saat dicek saya juga berdoa, ya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Takutnya kalau ada apa-apa saya yang domelin gitu Pak, ya kan? Karena saya salah satu yang memberikan opsi jangan kemo gitu kan. Saya merasa, aduh nanti saya bersalah. Jadi saya selalu deg-degan. Jadi saya selalu deg-degan gitu kalau ini. Tapi alhamdulillah itu pun saya juga merasa, aduh hasilnya gimana mah, belum diambil, waduh problem. Jadi deg-degannya masih berlanjut gitu kan, deg-degannya masih berlanjut. Saya pikir kalau nggak ada kan udah, akhirnya ternyata hasilnya bisa di email. Ya begitu di email, saya baca, alhamdulillah tidak ada indikasi dari darah ya, tapi masih ada 1 lagi yang harus ini, yang adalah PET scan. Jadi alamat dari darah, oke. Akhirnya udah kita jadwalkan PET scan katanya. Nah, sampai saya nggak mau nganter Mbak PET scan itu, ya kan? Saya takut gitu loh, takut terjadi sesuatu hasil yang tidak ini. Akhirnya anak saya yang paling besar ngantar ke Jakarta, ya kan? Sambil saya berdoa, ternyata apa namanya, mesinnya rusak. Mesinnya rusak. Mesinnya rusak. PET scan itu kan sangat sensitif ya. Iya. Ini cuma menunda deg-degan saya aja gitu, belum selesai deg-degan saya. Mesinnya rusak Mas Agung, luar biasa ya. Mesinnya rusak kan juga banyak yang itu. Akhirnya reschedule lagi sampai 2 minggu ya. Baru dapat jadwal lagi. Udah dapat jadwal, terus hasilnya kan nggak bisa diambil sehari kemudian. Hasilnya pun kami, aduh, antara mau ngambil, saya juga mau nanyain ke istri juga, mah gak ngambil gitu, kayaknya gimana gitu ya, mendingan saya juga nggak nanya, istri lupa jadi nggak diambil gitu. Sampai ada teman saya yang sampai yang kelangganan ke sana ya, yang biasa ya PET scan, yang biasa kemo, yang akhirnya ya karena dia kanker payudara, dan kalau saya tawarin produk-produk ini dia nggak mau karena dia adalah medis minded ya, jadi dia apa-apa medis, tapi akhirnya sampai sekarang tidak selesai-selesai. Kalau boleh saya info, adalah teman saya terakhir ini adalah terjadi mestatase, sampai akhirnya harus minum obat ke 5 tahun ke depan. Ini sebagai info saja, karena dia tanggung asuransi itu 3,9 M. Ya kan, tapi karena dia kan asuransi, jadi secara biaya tidak mikir, tapi saya pikir kalau orangnya nggak kuat, ginjalnya nggak kuat, ya kan sayang gitu. Tapi kalau saya tawarin beginian, dia nggak. Ya pertama mungkin karena dia ada yang biayain, ya asuransi. Ya kedua, dia memang tidak percaya dengan kayak ginian gitu. Ya kalau saya kan beda sama istri. Ya akhirnya dia yang ngambilin, tapi saya ngambil dulu nih, saya minta bocorannya dulu dari sana, suruh di email. Nah,
Singkat cerita hasilnya di email, alhamdulillah tidak terjadi ini, pokoknya ini tidak ditemukan sampai saya baca di mobil sambilnya Bismillah Bismillah, tidak ditemukan. Akhirnya hasilnya langsung saya kasih ke, kebetulan kakaknya istri saya kan juga dokter patologi, kasih ke dia. Alhamdulillah Yun, katanya bersih. Alhamdulillah saya Alhamdulillah. dari situ saya plong bahwa ya Allah ternyata ya semua karena Allah ya, saya nggak tahu, tapi yang penting pertama adalah saya yakin dari awal, saya trust dari Barley ini karena pertama penelitian sudah ada, apalagi ditambah dengan di Al-Quran kalau nggak salah ada di surat Ar-Rahman ayat 12 kan, ada juga yang sinyal bahwa ini tumbuhan ini, tanaman ini luar biasa. Disitulah jadi saya yakin ya, saya konsumsi terus ya. Tinggal PR-nya ada bagaimana saya meyakinkan orang yang ya, memang nggak mudah gitu. Karena dari saya tadi itu, Barley itu memang masih asing di orang-orang ya. Padahal itu kalau kita lihat juga, wah ternyata luar biasa. Jadi itu sih, jadi alhamdulillah saya bersyukur dan saya terima kasih Mbak Sasa, Mas Agung, kemudian manajemen, Bu Eli, Pak Padi, Bu Ira, terima kasih yang support kami ya, sehingga kami tetap ya dari November tidak pernah putus mengkonsumsi Barley. Walaupun saya sehari sekarang cuma 1 saset. Yang awalnya ya tadi Mbak Sasa nanya berapa konsumsi awalnya, memang kalau Bu Yuni awalnya itu 3 ya. 6, awalnya 6. Ya. Kalau saya awalnya 2. Awalnya 2, waktu kembali saya 2. Tapi ya itu hasilnya, saya pikir saya selama konsumsi Barley juga saya tidurnya nyaman, kemudian ini juga saya terhindar dari paksaan obat dari istri saya gitu, karena sekarang kita obat lagi gitu kan. Jadi selalu jadi wah tadinya sampai saya obatnya pada expire. ya, obatnya sampai Masya Allah. expire. Oh gitu. Itu mungkin Mbak Zaza, mudah-mudahan sharing saya bisa menginspirasi lah Bapak Ibu yang memang belum yakin dengan Barley, tapi saya katakan bahwa Barley ini memang luar biasa, walaupun simple gitu kan, rumput tidak ada campuran apa-apa, yang mungkin kalau manis dari stevia, tapi kandungannya dahsyat menurut saya ya. Jadi makanya saya itu kalau tidak minum sehari kayaknya ada yang hilang. Waduh. Ya kan, sampai Ada yang kurang gitu ya Pak ya. tinggal 1 aja mah udah berapa kali udah order gitu. Karena PR-nya bagaimana, tinggal ya mengedukasi orang untuk percaya ini yang memang perlu waktu sebetulnya, sehingga udahlah yang penting saya percaya dulu, istri saya percaya dulu, enjoy gitu kan, yang mudah-mudahan Mereka akan lihat, kita pun bisa cerah.